Selamat seram semuanya. Untuk kisah pertama di channel ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Abang Syahiran dari Kemayoran. Sebuah cerita rumah sakit yang terbengkalai. Kisah horor tak kasat mata dari rumah sakit tua yang terbengkalai. Sebelum kita lanjut ke video kali ini, tekan dulu tombol like-nya, dan jangan lupa tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah horor tak kasat mata lainnya. Dan seperti apa cerita horor kali ini? Jadi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Lorong rumah sakit itu tak berujung, dan aku terjebak di dalamnya. Ada satu pengalaman yang sampai sekarang masih sulit aku cerna. Bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi nyata. Aku terjebak di dalam lorong rumah sakit yang tak berujung. Kalian mungkin pernah mendengar tentang rumah sakit tua yang ditinggalkan. Tempat dengan lorong-lorong gelap, dinding-dinding yang berkarat, dan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak pernah percaya cerita-cerita seperti itu sampai aku sendiri yang mengalaminya. Tahun lalu aku ikut temanku yang jaga malam di rumah sakit tua, bukan rumah sakit aktif. Ini adalah rumah sakit yang sudah lama ditinggalkan, namun tetap dipakai untuk pelatihan medis. Temanku bilang tempat itu seram, tapi dia bilang dia akan baik-baik saja. Jadi aku memutuskan ikut untuk menemani. Sebenarnya aku agak ragu juga. Rumah sakit itu terlihat sudah sangat tua. Bagian depan masih terlihat bagus, tapi semakin ke dalam, semakin gelap, semakin tidak terawat. Tapi, ya sudah, aku pikir ini akan menjadi pengalaman menarik. Malam itu, aku tiba di rumah sakit sekitar jam 11 malam. Semua sepi. Lampu-lampu jalan di sekitar rumah sakit hanya menyisakan cahaya samar, dan lampu-lampu rumah sakit itu sendiri tidak jauh lebih terang. Kami duduk di ruang administrasi yang berdebu. Suasana itu sunyi sekali, hanya terdengar suara detak jam yang berdetak lambat. Temanku bilang dia harus tidur sebentar di musola. Aku setuju karena aku pikir ini saat yang tepat untuk menjelajahi tempat ini sendirian. Aku memutuskan untuk jalan-jalan sedikit, hanya untuk melihat keadaan rumah sakit yang sebenarnya. Aku melangkah keluar, dan aku tahu ada sesuatu yang aneh di udara. Suasana sepi, terlalu sepi. Tapi ya, aku mulai berjalan menyusuri lorong utama. Semua pintu kamar sepertinya terkunci rapat, dan lorongnya begitu panjang. Hanya ada beberapa lampu neon yang berkedip-kedip memberi kesan lebih menyeramkan. Suara langkahku bergema di dinding-dinding kosong. Aku merasa seperti aku sendirian di dunia ini. Saat aku berjalan lebih jauh, aku mulai merasa aneh. Kenapa lorong ini tidak ada habisnya? Aku berjalan dan berjalan, tapi tidak ada perubahan. Lorong yang awalnya terlihat panjang, semakin terasa jauh dan semakin gelap. Aku merasa seakan aku tidak pernah sampai ke ujung. Setelah beberapa menit berjalan, aku melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di ujung lorong ada bayangan. Bayangan itu tinggi, kaku, seperti seseorang yang sedang berdiri mematung di sana. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya siluetnya saja. Mataku terbuka lebar, dan aku merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarikku menuju bayangan itu. Aku melangkah mundur, ingin lari, tapi aku justru merasa terjebak. Lorong itu semakin panjang, dan bayangan itu semakin mendekat. Makin lama makin nyata. Aku mulai merasakan suara-suara aneh. Ceklek, ceklek, ceklek. Suara pintu kamar yang membuka satu persatu, meskipun aku tahu tidak ada orang lain di sini. Setiap aku melangkah, suara itu semakin jelas. Seperti ada yang mengikuti setiap langkahku, panik mulai menyerangku. Aku berlari, lari secepat mungkin. Tapi anehnya, meskipun aku berlari, lorong itu tidak berakhir.
Langkahku terus membawa aku ke tempat yang sama. Pintu-pintu terbuka dan menutup dengan sendirinya. Semakin lama, aku merasa seperti aku terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Aku terus berlari, tubuhku lelah, nafasku sesak. Aku ingin teriak, tapi suaraku hilang dalam kesunyian. Setiap kali aku mencoba memanggil temanku, aku merasa suaraku hanya menghilang begitu saja. Lorong ini, tempat ini, sudah memaksaku untuk masuk lebih dalam. Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih gelap dari sekedar rasa takut. Sesuatu yang mencekam. Lalu lampu-lampu padam semuanya, gelap total. Aku terjatuh ke lantai. Hanya ada suara desahan napasku yang menggema. Aku terbangun di ruang administrasi. Temanku yang tadi tidur kini berdiri di depanku dengan wajah bingung. Dia bilang dia menemukanku tergeletak di pojok ruangan, mataku terpejam. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Yang aku ingat hanya gelap dan sebuah bayangan di ujung lorong. Aku merasa ada yang tidak beres. Saat aku memeriksa sakuku, aku menemukan sebuah kunci tua yang tergores dengan tulisan kecil, kamar 113. Sejak malam itu, aku sering mimpi tentang lorong itu. Setiap kali aku tidur, aku merasa semakin dekat dengan pintu bernomor 113. Aku masih belum tahu apa yang akan terjadi jika aku membuka pintu itu. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali ke rumah sakit itu. Dan kalian pun jangan pernah mencoba. Kalau kalian punya kisah horor yang ingin dibagikan, atau jika kalian pernah berada di tempat seram seperti ini, tuliskan di komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, karena siapa tahu cerita berikutnya bisa lebih dekat dari yang kalian kira.